akan membahas isu-isu yang telah kami kaji. Sebelum kami membahas isu-isu tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Emir Nurdin. Nama saya Rizky Nurhanisa. Nama saya Aisyah. Nama saya Nadine Kaila. Nama saya Syadewa Aldianza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syadewa Aldianza. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu birokrasi. Jadi, birokrasi itu adalah suatu sistem atau struktur organisasi yang digunakan untuk mengelola administrasi dan pengambilan keputusan dalam suatu lembaga, yaitu seperti pemerintahan, perusahaan, dan organisasi-organisasi lainnya. Adapun contoh-contoh dari birokrasi itu sendiri adalah pemerintahan, perusahaan, lembaga pendidikan, layanan kesehatan, dan lain-lain. Berikut penjelasan saya tentang birokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rizky Nurhanisa. Di sini saya akan membahas secara singkat tentang isu pelayanan publik. Tujuan saya memilih untuk membahas tentang isu pelayanan publik ini adalah untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang menghambat kualitas layanan kepada masyarakat, serta mencari solusi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan meningkatkan pelayanan publik, kita dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mengurangi ketimpangan sosial, serta mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang isu pelayanan publik. Saya ucapkan terima kasih. Hai, perkenalkan, nama saya Muhammad Emir Nurdin. Di sini saya akan membahas tentang kebijakan publik. Apa sih kebijakan publik itu? Kebijakan publik adalah suatu bentuk tindakan pemerintah yang bersifat memaksa masyarakat untuk memecahkan masalah. Lalu, kebijakan apa sih yang akan saya bahas? Di sini, saya akan membahas tentang larangan bermain judi online serta bermain slot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu kepemimpinan publik. Untuk kondisi saat ini, banyaknya pemimpin publik di Indonesia yang masih menghadapi tantangan integritas dan transparansi. Masalah seperti korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan masih sering terjadi. Selain itu, ada juga persoalan efektivitas dalam pengambilan keputusan, di mana beberapa kebijakan dinilai kurang berpihak pada masyarakat luas dan lebih banyak mendahulukan kepentingan terhadap kelompok tertentu. Untuk kondisi idealnya, seharusnya kepemimpinan publik yang ideal adalah kepemimpinan dengan prinsip yang transparan, jujur, dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pemimpin yang kompeten seharusnya memiliki kemampuan untuk mendengarkan aspirasi rakyat, membuat keputusan berbasis data, serta bertanggung jawab terhadap kebijakan yang diterapkan. Dampaknya, jika kepemimpinan ini tidak ideal, akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, kurangnya partisipasi warga dalam proses demokrasi, dan melambatnya pembangunan nasional. Pada sisi lain, kepemimpinan yang baik akan memperkuat stabilitas sosial, meningkatkan kesejahteraan, dan menumbuhkan kepercayaan terhadap masyarakat. Untuk pihak yang terdampak itu pastinya masyarakat umum, khususnya kelompok yang rentan membutuhkan akses layanan publik. Contoh nyata dalam berita ini adalah Contoh nyata dari kepemimpinan publik ini adalah kasus Lukas NMB yang divonis 8 tahun penjara atas kasus suap dan gratifikasi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas mengenai isu manajemen SDM. Yang saya ambil contohnya ada pergeseran pasar tenaga kerja. Menurut Forum Ekonomi Dunia atau WEF, pengusaha mengantisipasi hilangnya lapangan kerja secara struktural sebesar 23% dalam 5 tahun ke depan. Penelitian memperkirakan berkurangnya 26 juta pekerjaan pada tahun 2027 yang sebagian besar disebabkan oleh otomatisasi.
Kerugian terbesar diperkirakan terjadi pada peran administratif, keamanan tradisional, pabrik, dan perdagangan. Kondisi ideal dari manajemen sumber daya manusia atau SDM yang efektif merupakan kunci untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan produktivitas. Contohnya seperti pada rekrutmen dan seleksi yang efektif, pelatihan dan pengembangan karyawan, penilaian kinerja berbasis tujuan, komunikasi terbuka, transparan, dan budaya kinerja yang positif. Dampak dari manajemen sumber daya yang tidak efektif dapat memiliki dampak negatif, contohnya seperti konflik internal, tingkat produktivitas menurun, kualitas SDM rendah, dan perusahaan sulit berkembang. Pihak-pihak yang terdampak oleh manajemen SDM adalah karyawan, manajer, dan pemimpin tim, organisasi atau perusahaan, stakeholder eksternal atau disebut juga dengan pelanggan, dan departemen lain dalam organisasi itu sendiri. Sekian Terima kasih telah menonton video ini. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.